Bab 436, Xianggong memiliki banyak istri, di mana dimensi kedua. Shen Erlang, kaulah orang di samping Xianggong. Demi wajah Xianggong, aku tidak akan membunuhmu, kau boleh pergi. Mendengarkan perkataan Ning Bingxian, Chen Chang'an merasa terdiam. Siapa suamimu? Aku tidak setuju dengan tuan tanah ini. Mengapa kau bersikeras membuat keputusan sendiri? Demikian, Chen Chang'an berbicara. Ning Bingxian, Kapten bukanlah suamimu, kau harus mengerti ini. Perkataan Chen Chang'an. Seketika, mata Phoenix Ning Bingxian memadat, senyumnya menyatu, dan ekspresinya menjadi dingin lagi. Kekuatan mengerikan dari Kaisar Semu itu segera meningkatkan tekanan pada Erlang Shen yang diperankan oleh Chen Chang'an. Ia mendesah dalam hatinya, sepertinya ada perbedaan besar antara kekuatanku, Erlang Shen, seorang suci abadi tingkat 6, dan kekuatannya, tetapi paksaan yang dipancarkannya membuatku tak tertahankan. Wanita gila, Mudi, dia masih tersenyum padaku tadi, tetapi sekarang dia begitu kejam padaku sehingga dia ingin membunuhku. Shen Erlang, izinkan aku bertanya padamu, Xianggong sekarang memiliki seseorang yang mengolah Taoisme dan pendamping. Hujan, kamu tidak punya melon. Pangkat, Ning Bingxian mendengus dingin. Pendamping Tao Xianggong, Suang Xiu, istrinya hanya akan menjadi aku. Mungkin itu hanya posesif. Chen Chang'an bahkan lebih terdiam. Lalu bagaimana jika itu bukan kamu? Bunuh saja. Ning Bingxian membunuh. Jadi, Dewa Erlang, istana ini bertanya padamu, apakah Tuan memiliki pendamping Tao? Jika demikian, di mana dia, dan istana ini akan membunuhnya sekarang? Chen Chang'an mencibir, kenapa tidak, dan Kapten memiliki lebih dari satu istri? Ada banyak, seperti Misaka Mikoto, Mizuhara Chizuru, Emilia, Yukinoshita Yukino, Rem, semuanya tak tertandingi dalam kecantikan dan kemegahan, menonjol ke depan dan ke belakang, imut dan manis, tidak ada yang lebih buruk darimu. Mendengar kata-kata Chen Chang'an, Ning Bingxian tercengang. Oh, Xianggong, kamu lobak besar, kamu memiliki begitu banyak istri. Di mana mereka? Ning Bingxian tidak yakin, dan tidak berpikir bahwa wanita yang dibicarakan Chen Chang'an lebih buruk darinya. Di dimensi kedua. Di mana dimensi kedua? Hehe, Chen Chang'an tidak menjawabnya lagi. Melihat Chen Chang'an tidak menjawab, Ning Bingxian menembak. Aku melihat tangan gioknya terangkat dengan ringan, lalu jatuh. Dengan paksaan tertinggi, Chen Chang'an tidak tahan sama sekali. Benar-benar hancur. Dia difoto langsung ke lautan bintang oleh tangan giok Ning Bingxian. Rumput, apakah wanita gila ini mencoba membunuhku sekarang? Chen Chang'an juga mulai, namun serangannya sama sekali tidak berguna. Itu langsung diselesaikan oleh Ning Bingxian. Sungguh, kesenjangan kekuatan antara Erlang Shen dan Ning Bingxian yang dimainkan masih terlalu besar. Dewa Erlang, kamu selemah semut di mataku, istana ini tidak membunuhmu, itu demi Xianggong, jika kamu memberitahu istana ini di mana dua dimensi wanita itu berada di ribuan abadi, istana ini akan menyingkirkannya. Kamu memiliki cara hidup, tidak hanya itu, istana ini juga akan memberimu senjata peri tingkat atas dan senjata sihir. Bahkan jika itu membantumu melangkah ke alam kaisar di masa depan, itu bukan tidak mungkin. Chen Chang'an sangat terkejut. Ning Bingxian ini, dengan nada yang begitu besar, sebenarnya ingin membantunya melangkah ke alam kaisar. Dia dapat mendengar bahwa di antara ribuan abadi yang dapat melangkah ke alam kaisar sangat langka. Tidak ada yang semudah itu untuk dilakukan. Aku tidak percaya. Jalan Chen Chang'an. Ning Bingxian juga dipersilakan. Dia mengangkat tangannya, dan cincin peri di antara jari-jarinya bersinar dengan cahaya.
Segera setelah itu, seekor naga peri emas terbang keluar dan berubah menjadi pohon naga bertanduk seukuran telapak tangan. Ini adalah obat naga abadi. Obat ini menyerap ribuan sumber dari domain abadi. Butuh waktu 30.000 tahun untuk tumbuh. Obat ini memadatkan Dao Yun yang agung. Jika kamu dapat memurnikan obat naga abadi ini, itu akan cukup untuk membantumu menerobos alam, melangkah ke surga ketujuh dari orang suci Dao abadi. Kemudian, Ning Bingxian mengeluarkan sebotol ramuan obat lagi. Ini adalah pil Feng Xiang, yang dibutuhkan untuk kultivasi orang suci abadi. Satu botol bernilai ratusan artefak Tao kelas atas. Botol ini cukup untuk membantumu menerobos ke puncak alam orang suci abadi peringkat 9 di masa depan. Selesai, dia juga mengeluarkan beberapa harta surga dan bumi yang langka dan langka, senjata sihir yang kuat. Ini berkumpul di sekitar tubuh Chen Chang'an, memancarkan semua jenis sinar cahaya yang menyilaukan, membuat orang terpesona. Wanita ini sungguh luar biasa, dia baru saja mengeluarkan begitu banyak barang bagus. Shen Erlang, bagaimana menurutmu, selama kamu memberitahu Ben Gong di mana dimensi kedua berada, barang-barang ini milikmu? Namun, Chen Chang'an berkata, dengan wajah serius, Ning Bingxian, apakah kamu mencoba menyuapku? Apakah aku orang seperti itu di matamu? Chen Chang'an menyimpan harta langka surga dan bumi, ramuan, obat ajaib, senjata ajaib, dan sebagainya tanpa menunjukkan jejak apapun. Jika Anda tidak menginginkan sesuatu yang baik, itu gila. Bab 437, Tanamlah, dan aku akan membalasmu dengan baik. Ning Bingxian menjawab, istana ini datang terburu-buru, dan tidak banyak batu abadi berkualitas tinggi. Ketika Chen Chang'an mendengar ini, dia langsung tampak jijik. Tidak sama sekali. Ning Bingxian, lalu berapa banyak batu abadi berkualitas tinggi yang kamu miliki? Ning Bingxian berpikir sejenak dan mengobrak-abrik cincin itu. Ada sekitar 50 atau 60 ribu di sini di istana ini. Kemudian, Ning Bingxian menyerahkan semua batu abadi terbaik di tubuhnya kepada Chen Chang'an. Kamu beritahu istana ini di mana dimensi kedua terlebih dahulu, dan aku akan memberimu semua batu abadi berkualitas tinggi lainnya nanti. Chen Chang'an langsung menggelengkan kepalanya. Tidak, ketika kamu telah mengumpulkan 2 juta batu abadi berkualitas tinggi, maka aku akan memberitahu kamu di mana dimensi kedua. Bagus, berikan istana ini suatu hari. Chen Chang'an terkejut. Tanpa diduga, Ning Bingxian dapat dengan mudah berkompromi, dan benar-benar bersedia untuk menghasilkan begitu banyak batu abadi berkualitas tinggi. Hanya untuk mengetahui di mana 2D palsu itu. Tentu saja, Chen Chang'an tidak akan memberitahu Ning Bingxian kebenaran tentang dimensi kedua yang telah dibohonginya. Dia mengangguk dan berkata kepada Ning Bingxian, baiklah, kalau begitu aku akan memberimu waktu 1 hari, dan 1 hari kemudian, kamu akan datang menemuiku di wilayah abadi 9 provinsi. Ning Bingxian mengangguk. Chen Chang'an tidak perlu ragu bahwa ketika Ning Bingxian datang kepadanya, dia pasti akan menggunakan boneka cloning. Tidak mungkin untuk datang sendiri. Ning Bingxian, mengapa kamu tidak pergi sendiri ke wilayah abadi 9 provinsi untuk mencari kapten? Kapten masih sangat menyayangimu. Chen Chang'an berkata dengan hati nurani. Bagaimanapun, satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah dengan memikat Ning Bingxian ke wilayahnya yang tak terkalahkan. Dia tidak ingin dirindukan oleh Ning Bingxian sepanjang waktu. Ning Bingxian tersenyum. Ketika Ben Gong pergi ke dimensi kedua, dia secara alami akan menemukan suaminya. Selanjutnya, Ning Bingxian tidak berbicara dengan Chen Chang'an. Dia langsung pergi untuk menyiapkan batu abadi berkualitas tinggi yang tersisa.
Melihat Ning Bingxian pergi, Chen Chang'an tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak menyangka wanita ini begitu kuat, tetapi dia sedikit gila dan sedikit bodoh, jadi aku percaya apa yang aku katakan, tidakkah kau khawatir aku berbohong padanya? Menyentuh dagunya, mungkin itu karena Ning Bingxian sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Bagaimanapun, akan mudah untuk membunuh Yang Jian, Dewa Erlang yang kuperankan. Setelah Ning Bingxian pergi, Chen Chang'an tidak tinggal di wilayah laut ini. Dapat dikatakan bahwa kesulitan mencari Ning Bingxian kali ini juga tampaknya hampir saja terjadi. Awalnya, Chen Chang'an mengira bahwa Yang Jian, Dewa Erlang yang diperankannya, akan langsung mati di tangan Ning Bingxian. Bagaimanapun, sisi yang ditunjukkan Ning Bingxian di sini sangat berdarah dingin dan kejam sehingga bahkan adik perempuannya pun terbunuh. Dan bukan hanya dia masih hidup dan sehat, dia bahkan mendapatkan banyak hal baik di tangan Ning Bingxian. Tentu saja, Chen Chang'an juga mengerti bahwa alasan utamanya adalah karena dirinya sendiri. Bagaimanapun, wanita ini tampaknya memiliki banyak perasaan padanya, jadi siapa nama Xianggong yang begitu tidak tahu malu. Tiba-tiba terjerat oleh wanita seperti itu, Chen Chang'an merasakan banyak tekanan. Di wilayah laut ini, setelah pertempuran antara Ning Bingxian dan Wu Qingyao berakhir, permukaan laut dapat dianggap tenang, tetapi bagi para abadi yang masih hidup, ada cukup perasaan tentang sisa hidup mereka. Apa teror besar sebelum selamat? Mereka selalu merasa bahwa wilayah laut ini sekarang penuh dengan bahaya dan hal-hal yang tidak diketahui, jadi mereka tidak berada di sini sama sekali. Mereka terus tinggal, mereka dapat berjalan, dan mereka dapat melarikan diri. Bagaimanapun, wilayah abadi tempat mereka dulu berada akan segera menjadi lokasi wilayah abadi Kyushu. Tidak ada yang tersisa bagi mereka untuk terus bertahan. Di sisi lain, Chen Chang'an kembali ke wilayah abadi Kyushu. Meskipun kali ini, apa yang terjadi pada Ning Bingxian. Namun, Chen Chang'an masih sangat puas dengan harta yang diperolehnya dari Ning Bingxian, yang dapat mengolah kultivasi skala besar di wilayah tak terkalahkannya sendiri. Dengan cara ini, ia dapat membantu Brigade Manajemen Kastil Kyushu di wilayah tak terkalahkannya untuk menjadi lebih kuat. Sekarang Chen Chang'an, suasana hatinya jauh lebih bahagia. Ia juga menantikan 2 juta batu abadi kelas atas yang akan dikirim Ning Bingxian. Dengan 2 juta realitas teratas ini, ia dapat memperluas wilayah tak terkalahkannya dalam skala besar. Di Gunung Feixian, Little Tail berlatih dengan serius. Basis kultivasinya saat ini berfluktuasi sangat kuat. Semakin dekat dan semakin dekat untuk menjadi abadi. Chen Chang'an memberikan botol Feng Xiangdan, yang diberikan Ning Bingxian kepadanya langsung ke Little Tail. Karena ramuan ini berguna bagi orang-orang suci keabadian, saya yakin itu juga sangat berguna bagi Little Tail. Pada saat ini, cahaya putih samar tiba-tiba menerobos kehampaan dan memasuki wilayah abadi 9 provinsi, langsung jatuh ke wilayah tak terkalahkan Chen Chang'an. Dalam cahaya putih itu, ada kekuatan yang sangat mencengangkan, yang langsung diperhatikan oleh Chen Chang'an. Dia sangat penasaran dan berdiri di Gunung Feixian, melihat ke kejauhan. Apa itu? Mengangkat tangannya, Chen Chang'an meraih cahaya putih samar di telapak tangannya. Jelas bahwa cahaya putih ini sedang berjuang di tangannya, tetapi tidak ada gunanya berjuang di tangannya. Di alam tak terkalahkan, Chen Chang'an adalah penguasa. Bukannya cahaya putih ini dapat melepaskan diri dari tangan Chen Chang'an jika dia ingin melepaskan diri. Chen Chang'an sangat penasaran tentang apa cahaya putih ini. Bagaimanapun, dia merasakan vitalitas yang agung darinya. Bisakah, bisa melepaskanku?
Chen Chang'an tiba-tiba bersyukur bahwa suara yang sangat lemah datang dari cahaya putih ini. Chen Chang'an terkejut. Masih bisa berbicara. Apa kamu? Suara lemah itu datang lagi. Aku manusia, tetapi aku sudah pernah mati sekali. Karena fisik yang istimewa, aku bisa dilahirkan kembali. Aku merasakan energi peri yang kuat di negeri peri ini. Jadi aku ingin dilahirkan kembali di sini. Kemudian, cahaya putih itu mengembun menjadi benih putih di antara telapak tangannya. Bolehkah aku memintamu untuk membantuku menemukan tempat menanamnya, dan saat aku terlahir kembali, aku akan membalas budimu dengan baik. Chen Chang'an terkejut. Benar saja, ribuan makhluk abadi penuh dengan keajaiban. Aku tidak menyangka ada karakter seperti itu. Dia juga tidak peduli, tersenyum tipis, dan berkata, "Karena kamu telah menemukan tempat ini, sudah menjadi takdir untuk bertemu denganmu. Kamu dapat terlahir kembali di mana saja. Terima kasih." Kemudian benih putih itu langsung lepas dari tangan Chen Chang'an dan mendarat di samping pohon Bodhi di kuil panjang umur, menyerap energi abadi yang agung antara langit dan bumi dan tumbuh dengan cepat. Pada saat yang sama, Qin Shi Huang dan King Yun Fei, yang telah meninggalkan istana bawah tanah abadi, tidak punya waktu untuk menunda dan kembali ke alam tak terkalahkan Chen Chang'an. Kemudian segera pergi ke Gunung Feixian untuk memberitahu Chen Chang'an tentang semua yang mereka pelajari di istana bawah tanah abadi, dan mengirim bantuan tambahan kepada Chen Chang'an. Bab 438, Klon Orang Suci Abadi, Wadah Peleburan Kristal Abadi. Di Gunung Feixian, Qin Shi Huang dan King Yun Fei datang. Mereka tampak serius, menceritakan kepada Chen Chang'an semua yang mereka pelajari dari Qin Huan Sui di istana bawah tanah abadi. Ketika Chen Chang'an mendengar kata-kata mereka, alisnya berkerut. Tanpa diduga, di istana bawah tanah yang misterius, Tuo Baye dan yang lainnya menghadapi masalah besar. Bahkan Qin Huan Sui, yang berada di ranah melindungi Dao dan yang mulia abadi, terbunuh di istana bawah tanah abadi. Chen Chang'an terkejut. Tentu saja, saat dia terkejut, wajahnya secara alami menjadi jelek. Bagaimanapun juga, itu bukan hal yang kecil. Tetapi, setidaknya dari situasi saat ini, jika Chen Chang'an mengirim tenaga kerja lagi, bukanlah hal yang mudah untuk berpikir membawa kembali tuannya. Itu membuatnya merasa sedikit rumit. Dan ini terjadi. Tidak peduli apa, Chen Chang'an tidak terduga. Bagaimanapun, pada awalnya, bagaimanapun, di masa lalu, Chen Chang'an berpikir bahwa membawa kembali tuan lamanya hanyalah hal yang sederhana dan mudah. Adapun Qin Shi Huang dan King Yun Fei, setelah melaporkan semua yang mereka ketahui, mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka menunggu perintah atau misi Chen Chang'an selanjutnya. Lihat bagaimana Chen Chang'an menangani masalah ini. Namun, apa yang membuat mereka berdua tampak sedikit tidak berdaya? Tingkat bahaya istana bawah tanah abadi, basis kultivasi mereka terlalu lemah. Tampaknya itu tidak dapat banyak membantu Chen Chang'an. Chen Chang'an bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak menyangka ada tempat misterius seperti itu di wilayah abadi Kyushu. Memikirkan Jiang Yuchan dan Bai Yue, istana bawah tanah misterius yang mereka masuki melalui Yaoci abadi adalah pintu gerbang ke alam lain. Chen Chang'an harus bertanya-tanya apakah ada hubungan antara keduanya. Di matanya, ada cahaya yang tidak terbatas. King Yun Fei dan Qin Shi Huang tidak tahu apa yang mereka pikirkan di hati Chen Chang'an. Dengan cara yang sama, dengan tingkat misterius istana bawah tanah abadi, ada juga bahaya besar yang tersembunyi di dalamnya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalamnya. Jika Chen Chang'an ingin terus menyelamatkan gurunya, setidaknya dia perlu mengirim seseorang yang setingkat dengan orang suci dari Dao abadi, jadi dia mungkin bisa mengatasinya.
Tapi sekarang, untuk saat ini, Chen Chang'an tidak memiliki orang setingkat orang suci dari alam abadi untuk membantunya menjalankan tugasnya. Tapi sekarang, Chen Chang'an sangat jelas. Selanjutnya, setiap waktu yang terbuang, Tuo Baye dan yang lainnya di istana bawah tanah abadi akan semakin berbahaya. Untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya, kita harus menyelesaikannya secepatnya. Turunlah, aku akan mengatur masalah ini sebaliknya. Sesuai perintah, Qin Shi Wen dan King Yun Fei keduanya melangkah mundur. Di Gunung Feixian, Chen Chang'an sedang memikirkan bagaimana cara menangani masalah ini selanjutnya. Setelah berpikir sebentar, Chen Chang'an punya ide. Kali ini, dia tidak akan lagi mengirim orang ke istana bawah tanah abadi. Pergi ke sana sendiri. Tentu saja, dia dan seorang manusia tidak bisa meninggalkan alam tak terkalahkan. Cukup gunakan Mirror Flower Water Moon untuk memadatkan klon yang cukup kuat untuk pergi. Dia belum mencoba menggunakan Mirror Flower Suiwei untuk menciptakan alam abadi, klon orang suci abadi. Aku tidak tahu berapa banyak nilai domain yang akan dikonsumsi orang suci keabadian yang membuat avatar semacam ini. Chen Chang'an bertanya pada sistem. Perintah sistem mempertimbangkan perbedaan besar antara alam abadi dan alam manusia. Nilai domain yang dibutuhkan juga sangat berbeda. Saat ini, klon alam orang suci abadi tingkat pertama yang dipadatkan melalui Mirror Flower Suiwei adalah 10 miliar nilai domain. Mendengar balasan sistem, Chen Chang'an terkejut. Nilai alam 10 miliar. Jika dikonversi menjadi batu abadi tingkat atas, itu adalah 200.000 batu abadi tingkat atas. Ini juga tidak apa-apa. Chen Chang'an bertanya, berapa banyak nilai domain yang Anda butuhkan jika Anda ingin memadatkan klon yang lebih kuat? Perintah sistem, alam orang suci Dao abadi adalah yang terkuat di peringkat ke-10, dan setiap peringkat alam meningkatkan nilai domain sebesar 10 miliar. Jika tuan rumah ingin memperkuat avatar alam orang suci abadi tingkat ke-10, ia membutuhkan ratusan miliar nilai domain. Yang lebih kuat, seperti klon dari alam kuasi kaisar, berapa banyak nilai domain yang dibutuhkan untuk melewati Mirror Flower Water Moon. Lagi pula, Ning Bingxian dan adik perempuannya adalah orang-orang terkuat di alam kuasi kaisar. Jika dia dapat memadatkan klon dari alam kuasi kaisar, dia dapat menghadapi Ningbing yang abadi dari dunia luar. Menghadapi pertanyaan Chen Chang'an, sistem dengan cepat merespons. Sistem meminta, alam kuasi kaisar melibatkan makna sebenarnya dari para dewa dan hukum dunia, dan membutuhkan konsumsi kristal abadi, tetapi dengan otoritas tingkat sistem tuan rumah saat ini, belum ada kristal abadi, jadi tidak mungkin untuk memadatkan avatar kuasi kaisar melalui fungsi Mirror Flower and Water Moon. Pegang rumput. Apa sih si anjing itu? Sistem yang telah saya tingkatkan sekarang juga versi 6.0. Tingkat otoritasnya tidak cukup. Sistem menjelaskan. Perintah sistem, kristal abadi dapat diubah berdasarkan nilai domain yang luas. Lalu ubah. Perintah sistem, untuk mengubah nilai bidang, setelah host perlu meningkatkan versi 7.0, fungsi baru tungku si anjing akan dibuka, dan kristal peri dapat diubah dalam tungku si anjing. Itu juga bagus. Chen Chang'an baru saja pergi ke istana bawah tanah abadi untuk menyelamatkan Tuo Baye dan yang lainnya. Namun, bunga cermin Suiwei tidak perlu memadatkan avatar kaisar. Yah, bahkan avatar alam orang suci abadi, nilai domain yang akan dikonsumsi hanya begitu mengerikan. Jangan pikirkan itu. Memadatkan klon kuasi kaisar dengan kristal abadi, konsumsi pada nilai domain hanya akan lebih mengerikan. Mungkin dia tidak mampu membelinya dengan kekayaannya saat ini. Bagaimanapun juga,
2 juta batu abadi kelas atas yang diperas Chen Chang'an dari Zitianlin semuanya digunakan untuk memperluas wilayah tak terkalahkan. Nilai wilayah pada tubuh tidak banyak, hanya puluhan juta, ditambah 560.000 batu abadi kelas atas yang belum ditukar dari Ningbingxian. Chen Chang'an berencana menggunakan Mirror Flowers and Water Moon untuk memadatkan klon dari orang suci abadi tingkat pertama, dan itu pasti cukup untuk menyelamatkan Tuo Baye dan yang lainnya dari istana bawah tanah abadi. Namun kali ini, Zhuang Sue datang ke Gunung Feixian untuk melaporkan berita tersebut. Kapten, di luar gerbang Xianyu, ada 2 penguasa Xianyu di sekitar Xianyu yang menunggu untuk bertemu Kapten. Ada 17 wilayah abadi di sekitar Laut Bintang Mati. Setelah Liga ke-14 dihancurkan, negeri dongeng lainnya dihancurkan karena pertarungan Ningbingxian dan Wu Qingyao. Oleh karena itu, masih ada 2 wilayah abadi terakhir yang tersisa. Apa yang mereka cari dariku? Sepertinya tentang Xianyu. Baiklah, kalau begitu biarkan mereka datang kepadaku. Tak lama kemudian, 2 penguasa domain abadi datang. Keduanya membungkuk dan berlutut dengan penuh hormat. Salam, Tuan Muda Chen. Chen Chang'an menatap keduanya dengan ringan. Apa yang kalian berdua lakukan di kursi ini? Kedua penguasa domain abadi saling melirik, lalu masing-masing mengeluarkan asal-usul domain abadi. Melihat ini, Chen Chang'an tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Bab 439, gadis ini sakit parah, dia tidak bisa diganggu. Setelah kedua penguasa alam abadi pergi, Chen Chang'an menatap sumber Xianyu di tangannya dengan ekspresi yang rumit. Aku tidak menyangka bisa mendapatkan 2 asal-usul negeri dongeng dengan mudah. Selanjutnya, kedua makhluk abadi ini bergabung dengan wilayah abadi Kyushu dan menjadi bagian dari wilayah abadi Kyushu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Chen Chang'an. Bagaimanapun, setelah acara Hongmen sebelumnya berakhir, Chen Chang'an berharap mereka akan menyerah padanya dan mengikatkan diri mereka pada wilayah abadi 9 provinsi. Namun, ketiga wilayah abadi ini semuanya menolak. Namun, tidak menyangka sekarang, Chen Chang'an belum melakukan apapun. Para penguasa dari 2 wilayah abadi itu benar-benar membawa sumber dari wilayah abadi itu kepadanya dan menyerahkannya kepadanya. Tentu saja, dari mulut kedua penguasa alam abadi, Chen Chang'an juga mengetahui semua alasannya. Dan pemrakarsa semua ini adalah Ningbingxian. Inilah yang paling mengejutkan Chen Chang'an. Meskipun itu mengejutkan, Chen Chang'an juga bersedia menerimanya. Dalam hal ini, di tangannya, dia telah memperoleh 3 asal-usul negeri dongeng. Namun, ada sedikit masalah. Ketika 2 wilayah abadi ini dan wilayah abadi 9 provinsi menyatu, wilayah-wilayah abadi 9 provinsi juga akan meluas lagi dan menjadi semakin luas. Tampaknya kemajuan dalam meliput wilayah abadi 9 provinsi akan sangat melambat. Selanjutnya, Chen Chang'an memanggil Gu Yuan dan Kaisar Abadi Yihai. Gu Yuan dan Kaisar Abadi Yihai datang dan berbicara dengan hormat. Saya tidak tahu apa yang diperintahkan komandan. Di wilayah laut sekitarnya, 2 wilayah abadi yang tersisa akan bergabung dengan wilayah abadi Kyushu. Mulai sekarang, akan dibagi menjadi wilayah abadi 9 provinsi. Misi Anda adalah menemukan semua urat nadi abadi dan tambang abadi di 2 wilayah abadi itu, dan membawakan saya semua batu abadi berkualitas tinggi di 2 wilayah itu. Saya berharap bisa mendapatkan banyak batu abadi dari wilayah abadi ini di sini. Inilah yang sedang dilakukan Chen Chang'an saat ini. Bagaimanapun, batu abadi berkualitas tinggi adalah sesuatu yang sangat kurang dimiliki Chen Chang'an. Persediaannya sedikit. Setelah Gu Yuan dan Kaisar Abadi Yihai pensiun, Chen Chang'an menjelaskan kultivasi si ekor kecil.
Setelah itu, Chen Chang'an melirik benih putih yang tumbuh di bawah pohon linden. Pada saat ini, benih putih telah menyerap banyak energi abadi. Tampilan keseluruhannya tampak halus, bulat, dan cerah, dan aura yang mengalir di dalamnya juga lebih kuat. Dan cangkangnya telah pecah, dan dua buah kuncup seperti batu giok telah ditarik keluar. Chen Chang'an sangat penasaran tentang orang seperti apa yang akhirnya akan tumbuh kembali. Awalnya, selera buruk Chen Chang'an berencana untuk menggunakan All Creatures padanya. Lihat apa yang terjadi setelah menggunakan All Life pada benih ini. Tetapi setelah memikirkannya, Chen Chang'an menyerah. Kemudian Chen Chang'an menggunakan Mirror Flower Water Moon. Hearta C menghabiskan 10 miliar nilai domain. Memadatkan klon dengan rana orang suci abadi kelas 1. Kemudian, Chen Chang'an menggunakan klon ini untuk pergi ke Gunung Perunggu kuno. Dan pada saat ini, Chen Chang'an merasakan napas Ning Bingxian. Tampaknya boneka klonnya datang ke ranahnya yang tak terkalahkan. Mungkinkah batu abadi terbaik telah dikumpulkan? Kecepatannya agak cepat. Chen Chang'an bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian dia menggunakan klonnya untuk datang ke tempat Ning Bingxian berada. Ning Bingxian melihat Chen Chang'an tiba-tiba muncul di depannya. Sebuah keterkejutan, diikuti oleh keterkejutan. "Tuan, mengapa Anda ada di sini?" Setelah mengatakan itu, Ning Bingxian hendak menerkam kepelukan Chen Chang'an. Meskipun boneka klon Ning Bingxian memiliki alam seorang suci abadi tingkat 5. Namun di alam Chen Chang'an yang tak terkalahkan, itu sama sekali tidak berguna. Chen Chang'an langsung menekannya, lalu bertanya dengan penuh pengertian. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Ning Bingxian tersenyum manis dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Rambut emasnya bersinar di bawah sinar matahari. Dia menatap kosong ke arah Chen Chang'an. "Xianggong gelombang keluarga budak merindukanmu, jadi aku datang kepadamu." Chen Chang'an pasti terlihat oleh mata Ning Bingxian sebagai sesuatu yang tidak wajar, jadi dia berkata dengan dingin. "Wakil Kapten Erlang Shen telah memberitahuku bahwa kamu tampaknya memiliki sesuatu untuknya." "Oh, garis bawah oh. Ya, Xianggong memiliki hal ini, tetapi keluarga budak tidak ada hubungannya dengan Dewa Erlang. Keluarga budak hanya menyukai Xianggong." Mendengar bahwa Ning Bingxian ada di sana bersama suaminya dan suaminya, Chen Chang'an terdiam. Namun dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan wanita gila ini sama sekali. "Dewa Erlang masih ada urusan. Kau bisa memberiku apa yang dia mau." Ning Bingxian tersenyum gila. "Baiklah Xianggong, apa yang kau katakan adalah apa yang kau katakan." Dia tidak bertanya kepada Dewa Erlang tentang posisi dimensi kedua. Apa yang lebih penting daripada obrolannya dengan Xianggong. Bahkan mengobrol dengan Xianggong membuatnya merasa ingin menghindar. Dia perlahan berjalan di depan Chen Chang'an, lalu merentangkan tangan kanannya. Di antara telapak tangannya, letakkan cincin penyimpanan dengan tenang. "Xianggong, apa yang Dewa Erlang inginkan ada di sini." Melihat cincin penyimpanan itu, Chen Chang'an tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Seperti yang diharapkan dari sosok Kaisar Semu, dalam waktu yang singkat, dia membawa jutaan batu abadi berkualitas tinggi. Dia juga tidak diterima, dan mengambil cincin penyimpanan itu dari tangan Ning Bingxian. Namun, tepat ketika cincin penyimpanan itu baru saja ditarik. Namun, dia melihat sudut mulut Ning Bingxian sedikit terangkat, dan tangannya yang lembut dan tanpa tulang langsung meraih tangan Chen Chang'an. Begitu lembut, begitu dingin, begitu licin. Ternyata tangan wanita itu seperti ini, dan cukup nyaman untuk disentuh. "Pegang rumput, apa yang sedang kupikirkan?" Sigma, Su derajat D derajat wajah mata berkedip Su.
Gerakan tiba-tiba Ning Bingxian membuat Chen Chang'an sama sekali tidak responsif. Terutama pada saat ini, kepalanya sedikit linglung. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya aku berhubungan dengan wanita seperti ini. Meskipun ini adalah wanita gila, namun, dia juga wanita cantik. Bagi Chen Chang'an, seorang perawan tua, itu agak tidak masuk akal. Goblin pemberani, beraninya kau mengganggu hati Tao, lihatlah aku, Tianlong yang perkasa, Siti Garba yang terhormat di dunia. Xiang Gong, tanganmu begitu besar dan hangat gelombang. Ning Bingxian tersipu, sepasang mata Phoenix kabur dan emosional, berkedip seperti sutra, dan dengan lembut membelai telapak tangan Chen Chang'an dengan jari gioknya, gatal dan penuh provokasi. Pegang rumput, titik. Chen Chang'an tidak tahan. Jika terus seperti ini, aku harus dimakan oleh goblin wanita ini. Oh tidak, dia wanita gila. Kekuatan yang kuat sekali lagi menekan Ning Bingxian. Chen Chang'an berkata dengan dingin. Ning Bingxian, tolong jujur padaku, atau aku akan menghancurkan klonmu sekarang. Ning Bingxian tersenyum main-main, wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan, dan dia masih mengenang perasaan indah saat menghubungi Chen Chang'an. Bibir merahnya menggigit pelan, dan dia menatap Chen Chang'an dengan linglung. Aku benar-benar ingin memeluk Xiang Gong. Xiang Gong, aku bisa membiarkan keluarga budak memelukmu, dan kamu bisa membunuh keluarga budak lagi, oke. Melihat tatapan genit Ning Bingxian, aku teringat pertarungan Ning Bingxian yang berdarah dingin dan kejam melawan Wu Qingyao, serta tatapan acuh tak acuh, dingin, dan kejam saat dia memainkan peran Erlang Shen. Mulut Chen Chang'an berkedut. Tidak tahu harus berkata apa. Wanita ini terlalu sakit-sakitan dan menawan, tidak bisa tersinggung, tidak bisa tersinggung. Bab 440, ikuti keledai, masuki istana bawah tanah abadi. Menghadapi peri es di depannya, Chen Chang'an benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Tentu saja, bagaimanapun, kali ini Ning Bingxian membawa jutaan batu abadi berkualitas tinggi. Jika kau membunuhnya, Chen Chang'an pasti merasa ingin menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Aku tidak akan membunuhmu kali ini, ayo pergi. Oleh karena itu, Chen Chang'an memutuskan untuk melepaskannya kali ini. Awalnya, Ning Bingxian sudah memikirkan seperti apa akhir hidupnya. Kurasa kali ini, seperti biasa, aku dilenyapkan oleh suamiku. Namun, dia tidak menyangka bahwa Xiang Gong akan membiarkannya pergi dan tidak bermaksud membunuhnya. Ning Bingxian melotot ke arah Chen Chang'an sambil mengedipkan mata, yang membuatnya terharu. Xiang Gong, kau sangat baik gelombang. Chen Chang'an, dia mengabaikan Ning Bingxian, berbalik dan pergi. Melihat Chen Chang'an pergi, Ning Bingxian buru-buru berkata, Tuan, kau mau kemana? Tidak ada hubungannya denganmu. Sudut mulut Ning Bingxian sedikit terangkat, dan dia tidak pergi, tetapi mengikuti di belakang Chen Chang'an. Chen Chang'an mengerutkan kening. Mengapa kamu mengikutiku? Kemana suami pergi, keluarga budak akan pergi gelombang. Chen Chang'an mendesah dalam hati. Sangat tidak berdaya. Aku tidak menyangka wanita seperti itu ada di dunia ini. Dia jelas sangat kuat, tetapi mengapa dia jatuh cinta padanya? Jangan panggil aku Xiang Gong. Chen Chang'an berkata dengan dingin. Tidak, keluarga budak menyukaimu, jadi mereka akan memanggilmu Xiang Gong. Ning Bingxian tampak menyedihkan. Tampaknya perasaan yang sebenarnya terungkap, dan tidak ada kemunafikan sama sekali. Biarkan Chen Chang'an memiliki semacam keraguan pada dirinya sendiri. Apakah gadis ini benar-benar menyukaiku? Namun, ide ini ditolak dalam sekejap. Ini adalah wanita gila. Semua ini terselubung. Bagaimanapun,
Chen Chang'an telah melihat sisi lain dari Ning Bingxian. Dingin dan kejam, ibu laut, ratu di atas, itulah dirinya yang sebenarnya. Bahkan jika dia menyukai dirinya sendiri, itu mungkin hanya permainan. Tentu saja, bahkan jika dia menyukainya, dia hanya optimis tentang hal itu, dan dia menjadi salah satu dari banyak favoritnya. Untuk ini, seorang pria kuat seperti Ning Bingxian sangat bijaksana, dan Chen Chang'an sama sekali tidak tertarik di hatinya. Jadi, menghadapi ucapan Ning Bingxian, Chen Chang'an tidak berekspresi, memilih untuk tetap diam, dan tidak ingin memperhatikannya. Ning Bingxian di sana, melihat Chen Chang'an diam, matanya dipenuhi dengan kekaguman dan kekaguman. Suaminya sangat dingin, namun, keluarga budak sangat menyukainya gelombang-gelombang. Ning Bingxian, klon ini, memiliki ranah orang suci abadi peringkat 6. Dan Chen Chang'an hanyalah klon kental dari orang suci abadi peringkat pertama. Jika Anda tidak menggunakan kekuatan medan tak terkalahkan, mustahil untuk menyingkirkan Ning Bingxian. Tetapi, Chen Chang'an tahu bahwa Ning Bingxian tidak memiliki permusuhan terhadapnya, jadi dia tidak repot-repot memperhatikannya lagi. Hanya saja ada lebih banyak penguntit di belakang. Terutama setelah meninggalkan medan tak terkalahkan. Chen Chang'an tidak bisa menyingkirkan Ning Bingxian lebih jauh. Sederhananya, aku bahkan tidak peduli padanya lagi. Ning Bingxian tampaknya takut bahwa Chen Chang'an tidak akan menyukainya. Oleh karena itu, dia mengikuti di belakang Chen Chang'an seperti pengikut sepanjang jalan, tanpa mengganggu Chen Chang'an. Dia hanya terpesona oleh wajah yang cantik, dan memperhatikan sosok Chen Chang'an dengan semacam kekaguman sepanjang jalan, dan dia tidak pernah berpaling. Di dalam hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan, manis dan memuaskan, membuat Ning Bingxian terobsesi. Jadi, apakah seperti itu rasanya menyukai seseorang? Ketika Ning Bingxian mengikuti Chen Chang'an keluar dari alam tak terkalahkan, kesadaran kuasi kaisarnya yang kuat sangat tajam, dan dia merasakan perbedaannya. Ketakutan akan kematian yang tercermin di kedalaman jiwa juga menghilang. Jangan beri dia rasa bahaya lagi. Dia bingung, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah wilayah abadi 9 provinsi ini memberinya aura yang sangat berbahaya? Oleh karena itu, tubuh utama tidak berani pergi ke sana secara langsung. Mengapa rasa bahaya ini tiba-tiba menghilang? Tapi, Ning Bingxian terlalu malas untuk memikirkannya, dan segera pikirannya sepenuhnya dipenuhi dengan punggung Chen Chang'an. Matanya cerah, seperti bintang-bintang yang cemerlang, dan penuh dengan Chen Chang'an. Dia telah menjadi gadis penggemar kecil Chen Chang'an. Melintasi gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya. Ning Bingxian, yang telah berbicara tanpa suara di depan pengikutnya, mendekati Chen Chang'an dan berkata sambil tersenyum. Xianggong, keluarga budak tidak merasakan aura yang kuat pada dirimu. Apakah ini kloninganmu? Chen Chang'an, memang diperhatikan, layak menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kerajaan semu. Chen Chang'an berkata dengan dingin. Benar, mendengar jawaban Chen Chang'an, Ning Bingxian tersenyum seperti bunga, lalu tertawa lagi. Tanda pagar pangkat garis bawah pangkat tanda pagar. Kenapa kamu tertawa? Xianggong, tidak apa-apa. Ning Bingxian meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, rambut pirangnya berkibar, dan ekspresinya bergerak. Namun dalam hati Ning Bingxian, dia berkata dalam hati, avatar Xianggong ini agak lemah, dan hanya memiliki kultivasi seorang suci abadi tingkat pertama. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Xianggong, dalam perjalanan ini, aku harus melindungi Xianggong dengan baik dan tidak membiarkannya dalam bahaya. Jadi, aku sekarang menjadi pengawal Xianggong, hihihi. Tiba-tiba, Ning Bingxian memikirkan sesuatu,
Ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar, dia melihat sosok Chen Chang'an dan berpikir dalam hati. Kemana Xianggong pergi? Apakah dia akan melihat wanita-wanita itu di dimensi kedua? Bicaralah dengan Dewa Erlang sebelumnya. 3 kata dari dimensi kedua dapat diingat dengan kuat oleh Ning Bingxian. Setelah dia mengetahui bahwa Chen Chang'an memiliki seorang istri. Aku tidak pernah lupa untuk membunuh semua istri 2 dimensi Chen Chang'an. Oleh karena itu, saya melihat bibir merah Ning Bingxian yang seperti buah ceri menggigit ringan, bertanya-tanya apakah Chen Chang'an akan pergi ke dimensi kedua. Setelah beberapa jam, Chen Chang'an tiba di Gunung Perunggu kuno. Menyebarkan kesadarannya, segera mereka menemukan tanda yang ditinggalkan oleh King Yunfei dan Qin Siwen di pintu masuk istana bawah tanah abadi. Kemudian, dia muncul di pintu masuk istana bawah tanah abadi. Melihat lubang hitam pekat ini, tampak seperti lubang hitam tak berujung, ingin melahap segalanya. Ada aura yang tidak nyaman di hati saya. Chen Chang'an bergumam, di sini. Kemudian, pengikut Ning Bingxian juga datang. Dia menatap lubang itu, mata Phoenix-nya menyipit. Mungkinkah dimensi kedua Xianggong ada di lubang ini? Kemudian, dia membuka mulutnya. Tuan, kemana lubang ini mengarah? Chen Chang'an menggelengkan kepalanya. Tidak tahu. Lalu mengapa Anda datang ke sini? Menyelamatkan. Suara Chen Chang'an dingin dan sederhana, dan dia tampaknya tidak ingin berhubungan lebih jauh dengan Ning Bingxian. Tentu saja, Ning Bingxian juga tidak peduli. Hanya saja setelah mendengarkan kata-kata Chen Chang'an, dia sedikit kecewa. Sepertinya ini bukan pintu masuk dimensi kedua. Lalu, Chen Chang'an memasuki gua. Melihat Chen Chang'an memasuki gua, Ning Bingxian mengerjap dengan penuh harap di matanya. Lubang gelap, apakah sesuatu bisa terjadi pada suami? Ning Bingxian tersenyum gila, dan dengan cepat mengikuti jejak Chen Chang'an.